Kelihatan belum ya? Yuk. Nah, ini yang mau kita eksekusi setelah lebaran itu CSR. Itu waktu itu. Suara lu kecil, bro. Aduh, kecil ya. Sekarang kecil nggak suaranya? Nah, jelas. Oke. Ini nih sukalilah yang akan kita eksekusi setelah lebaran untuk yang CSR. Dulu kita udah pernah bahas ini, sekilas kita agree di lintasan 1. Cuma ini mau mastiin aja dulu lagi nih. Ini lintasannya nih, A, B, sama C nih. Si Alim sama Rahmat kalau nggak salah. Nah, apa benar nih kita pakai yang di lintasan 1? Ini lintasan 1 waktu itu kita agree di sekitar sini. Yuk. Kalau di lintasan 2, ini juga sebenarnya bagus gitu loh. Di ini 6,3. Nah, ini kan berhubung CSR, kalau bisa kita firm dulu nih, jangan sampai gagal tuh. Bener lintasan 1 apa lintasan 2 ya ini ya? Ini yang catatan kaki waktu itu dimasukin nggak, Kang? Bang. Catatan terakhir lintasan 1. Yang bagus ini lintasan 1. Era ini tuh yang kita informasikan ke Laudia ini yang apa namanya, yang sangat tidak welcome gitu lah. Ini lokasinya. Iya. Yang dia ini tuh. Yang dia ninggalin kita pada saat kita belum selesai packing, yang tidak menyiapkan kita air minum sedikit pun pada saat kita pengukuran pada mereka. Ikhlas sih, cuman maksudnya takutnya nanti apakah ke depannya mereka mampu untuk menjaga fasilitas yang diberikan gitu. Kemarin sih development yang udah gua follow up, Rahmat, itu mulai dari pembuatan yang surat pernyataan menjaga fasilitas itu, dia udah bisa melakukan itu, karena yang bertanggung jawab nanti bukan cuma si Pak Effendi yang waktu itu nemuin kamu yang kurang bertanggung jawab, tapi sekarang udah dilimpahin ke ketua RW-nya. Iya, masalahnya waktu itu yang perangkat desa itu hadir semua, Bang. Hadir semua? Ketua RW iya. Juga? Si Pak... Waktu itu Pak RT ada berapa orang tuh waktu itu? Saya lupa detailnya. Tapi di foto tuh ada, cuman saya kalau nggak salah ada Pak RW-nya juga deh kalau nggak salah. Cuman yang pasti waktu itu mereka tuh rame banget. Nah, terus? Iya. Rame kemudian bagus pada saat menyambut. Kemudian pada saat di terakhir itu kita agree di lintasan 1, which is minus 0,1 sampai 4,3 kita agree di sini. Tapi di sisi lain tuh gue ngeliat ada potensi juga nih di lintasan 2 nih. Iya. Gimana nih? Siapa ngomong nih? Soam? Iya, sama sih itu. Bagus juga. Kalau untuk daerah lintasan 1 itu memang katanya sih rumah yang di sana itu udah diwakafin untuk bikin sumur bor untuk masyarakat di sana katanya, Bang. Nih, ini yang lintasan 1 ini gitu ya? Memang dia rumah itu tuh dinding sebelah kiri, kemudian ini yang kita ukur nih taman di sebelah kiri rumahnya. Kemudian rumah ini tuh penghuninya itu sering rantau gitu loh. Terus rumah ini tuh memang udah bukan rumahnya apa, tanah di sini tuh udah diizinin untuk dibuatin sumur untuk masyarakat gitu. Jadi kalau untuk tempat sih lebih enak di rumah ini kayaknya. Cuman kalau untuk di lintasan 2 itu kita ngukurnya di lahan kosong yang udah ada pondasi sih waktu itu.
Nah, ini udah ada pondasi ini. Tanahnya belum. Yang waktu itu tanda tangan Itu lu tanah yang mana? Lu bilang Pres. Kan di tanda tangan warga tuh ada pemilik tanah. oh oke, ntar gua tanya. Oh, waktu itu lintasan 1. Lintasan 1. Oh ya udah. Cuman kayaknya ini lebih dalam juga ya. Maksudnya lebih banyak itu loh airnya sampai dalam. Iya sih. Terus range resistivitasnya kok lebih bagus sih? Gimana ya? Jadi meragu gua yang ini. Tapi ini lebih luas. Iya, ini sih kayaknya cukup masif sih. Air tanah dangkal. Jadi tetap lintasan 1 aja ya di sini ya. Yang lintasan 2 sampai kedalaman berapa? Iya, coba lintasan 2 ke kedalaman berapa, Bang? Sampai kedalaman 50. Range resistivitasnya lebih tinggi, jadi ini lebih konduktif nih. Lebih. Enggak juga deh, ini 0,1. Kalau ini minus 0,1 enggak juga sih, hampir sama berarti ya. Ini berarti kan sama aja 0,1 sampai 5,3 kan? Karena ini minus dia. Kalau ini masih plus nih. Lihat luasannya aja. Luasan terendah kayaknya yang lintasan 1 ya. Apanya? Luasan nilai terendahnya. Iya sih, luasannya di lintasan 1 sih. Maksudnya yang nilai terendahnya lebih luas ya. Ya udah, kalau gitu kita firm ya lintasan 1 yang ini ya. Ini nih berarti kan 20 meter dengan spasi 2 meter. Berarti di sekitar 50 ini ya. 1, 2, 3, 4. Sekitar 9 sampai 10 meter. Berarti bener yang note-nya ini ya. Kita tetap ke situ ya. Jadi kita tetap mengacu ke ini ya. 10 meter dari lintasan awal ya. Oke. Oke lah kalau gitu. Ini CSR sama dana siapa, Kang? Bang? Sama employerku. Sama perusahaan tempat aku bekerja. Oke deh, kalau gitu. Kapan ini mau ininya? Kang Dede dan tim BOR dia bisa balik lagi setelah tanggal 17 karena mobilisasi orangnya baru bisa setelah tanggal 17. Setelah penyekatannya dibuka. Iya. Iya, jadi nanti tanggal 18 dia baru mindahin dari lokasi yang lama ke lokasi yang ini. Baru nanti setelah itu mungkin dimulai, berarti mungkin sekitar tanggal 20-an kali lah. Gitu. Ntar gua inputnya yang dari Rahmat tuh perlu gua bilang juga nanti mungkin ke ini, ke Pak RT-nya. Oke. Kantor lu mau kunjungannya? Pas seremonial aja, Wam. Oh. Jadi nanti pas udah selesai ngebor, serah terima. Iya, pas serah terima, dia terinspirasi sama videonya NSK. Jadi pengen mau kayak gitu. Nah, nanti di situ tuh udah dibikin untuk saluran air keran ke 3 RT masing-masing. Jadi nanti kan kebetulan di selain CSR itu selain ngebor juga nanti ada poster challenge gitulah di kantor. Nanti itu poster challenge-nya tentang sanitasi gitu. Nanti dia akan taruh lah banner di situ di pusat keran-kerannya. Rencananya gitu sih. Mudah-mudahan daerahnya banyak ya. 3 RT ya. Anjir banyak banget. Iya.
Tiga Ngeri. RT ya. Ha. Ya kalau kalau irit kita bikin 2 sumur aja. Dia budgetnya kemarin tuh 39 masih di approve sih, 38 masih di approve. Kayaknya kan ini nggak terlalu dalam. Cuman si pipeline finishingnya itu sampai 10 juta harganya karena 3 RT. Iya. Jadi toren sama pipeline-nya itu 10 juta tergantung nanti ngebornya. Kalau ngebor murah ya. Itu Ya moga-moga. kapasitas pompanya masih gede, bro. Paling nggak Bikin jadi berapa? paling nggak 2 HP. 2. HP nanti kering dia ininya. Nah, justru Aquifernya. itu kan ya tergantung ini sih apa namanya debit airnya nanti. Masalahnya kan Iya. 3 RT, bro. Banyak itu 3 RT. Iya. Bikin 2 sumur nanti. 1 RT aja lumayan. Kalau murah kita bikin 2 sumur aja, yang setengah lagi sama duit SA. Kan udah dibayarin finishingnya. Kalau kecil debitnya, kalau gede mah nggak apa-apa, nggak usah. Iya, ya berdoa lah. Iyalah, moga-moga sih 1 sumur cukup sih. Atau kita gedein aja diameternya, minta sama si Kang Dede. Iya bisa. Cuman alat ESA mata bornya ya 4 in doang. 4 inch ya. Nggak apa-apa lah, ntar kita. Yang penting ada airnya jernih gitu dulu, debit. Gantian lah mandinya lah. Oke. Ini Aziz nih lagi on the way dia, cuman gua agak lupa terakhir tuh. Screen gua kelihatan kan ya? Kelihatan. Terakhir itu kalau nggak salah yang ulap-ulap Purworejo. Nah, terakhir yang ini. Ini kalau nggak salah udah ada hasilnya nih. Ya kan? Iya, udah. Berarti selanjutnya yang ini. Kampung Joglo, Cilaku, Cianjur. Siapa nih? Rahmat kah atau Rizky ya? Saya itu Kang sama Alim. Oke, Alim nggak ada, berarti Raka aja. Ya, boleh. Ininya gimana? Sosialnya dulu dah. Kalau di sana itu apa namanya? Umumnya itu warganya pakai sumur gali, Bang. Jadi 10 sampai 12 meter. Terus paling Iya. dalam juga ada 20 meter kalau nggak salah tuh di lintasan 1. Oh, dilewatin ya, lintasan 1 ya? Di lintasan 1 di 20 meter. Nah, kalau musim kemarau itu dia kering gitu, Bang. Jadi alternatifnya warga itu ke menampung semacam air hujan kalau nggak salah. Jadi di dekat-dekat situ ada penampungan air yang jadi alternatif warga ke sana. Sungai maksudnya? Bukan sungai, kayak semacam balong gitulah, Bang. Nah, itu juga kalau... Dari mana airnya? Sebentar, saya cek dulu, Bang. Bentar ya. Airnya dari hujan atau dari sumber mata air? Oh, dari rembesan. Ya, kalau waktu kita nanya ke warga sih dari rembesan gitu, Bang. Nah, cuman masalahnya itu juga kering kalau lagi kemarau, Bang. Makanya dia alternatif terakhirnya ke sungai yang sekitar 3 kilo kalau nggak salah dari lokasi. Jauh ya. Kalau buat Sungainya penerima manfaatnya ada sekitar 200 kakak, Bang. Jadi itu pemukiman padat kan. Itu yang dekat lokasi A itu masjid atau apa itu? Itu rumah warga yang tanahnya dipersilakan gitu, Bang, untuk dibor.
Karena kita sempat minta ngukur buat di masjid, di lintasan yang 3 tuh, yang C itu kan dekat masjid. Cuman kata orang desanya Yang C, takut, yang C. yang C itu yang 3, itu dekat masjid. Cuman kata warganya itu apa namanya, takut sengketa bang kalau di situ. Makanya lebih amannya antara di A atau enggak di B katanya. Nah itu lintasan 3. Tapi kalau dari peta hidrogeologi mah bagus ya. Dari hidro bagus sih bang. Kalau hidrogeologinya bagus, lumayan. Ini produktif sedang. Produktif sedang. Kurang bagus. Ini karena ini vulkanik, memang dia vulkanik, tapi dia vulkanik quarter, vulkanik yang muda. Kalau vulkanik muda itu relatif lebih masih punya porositas dia rekahannya masih banyak, jadi nggak kayak Jampang yang di Pandeglang atau yang di Banten sana. Makanya dia masih termasuk kategorinya produktif dan itu luas. Nah, kalau dari analisis geologi itu ini ya lintasan 1 itu sih yang bagus. Yang ada sumur 20 meter itu seharusnya bisa didalemin lagi sampai 40 meter. Nah, si 20 meter itu sumur bor atau sumur gali? Si 20 meter itu sumur, benar Pak. Sumur gali. Sumur gali sih kayaknya, soalnya gede, kotak gitu. Iya gali. Ya betul. Nah, terus dari data regional itu 10 km ke arah tenggara itu, which is di formasi yang sama, itu ada sumur bor aktif dengan debit yang cukup besar. Jadi intinya formasi ini sebenarnya bisa menyimpan air vulkaniknya. Ini nih, ini lebih besar daripada yang lebih jauh lagi. Berarti di sekitar sini masih cukup banyak aquifernya. Oh, itu yang SDM ya? Iya, yang SDM. Jadi ini masih di formasi yang sama, si Brexia ini ada sumur bor aktif. Jadi menurut gue ini bukan yang terlalu high risk. Jadi ya nggak masalah kalau kita ikutin yang di lintasan 1, cuman kita dalemin lagi sampai 40 meter. Gimana? Soalnya yang di lintasan 3 nih jelek nih hasilnya nih. Jadi itu ada masjidnya atau enggak sih? Atau ada apa penanggung jawabnya? Masjidnya ada, tapi kalau kemarin kita diantarnya sama orang desanya bang. Oh gitu. Kalau masjidnya airnya Sawah pakai apa? ada ya? Ya, itu mah ada hujan palingan. Nah ini masjidnya. Ini ya masjidnya ya? Iya. Ini balongnya? Ya, dari rembesan itu. Berarti ada aquifer tuh kalau ada rembesan. Ya udah, terus berarti yang ini tadi tanah wakaf ini, yang lintasan 1 ini tanah wakaf. Jadi ini bisa nggak sengketa. Nggak, 1 sama 2 nggak masalah. Oke. Langsung aja kita tentuin aja lah. Ini hampir sama ya. Kita ambil di tengah kali ya, Wam ya? Gimana? Dekat-dekat yang kuning-kuning itu tuh. Kuning-kuning mana? Merah. Tengah. Dekat ini? Iya. Pinggir-pinggirannya lah, berarti sebelumnya tuh. Nah, situ tuh. Oh, maksudnya lo mau ngambil dekat kontrasnya ya? Iya. Ini di 40 nih. 1, 2, 3, 4. 40 pakai yang ini aja, Yoki. Alat bor Yoki. Nggak berat kan? Jarahnya. Breaksi vulkanik ya vulkanik lah, keras tetap. Ya bisa kali dia. 40 meter doang kan?
Berarti iya, berarti ini kalau 3 meter ya, spasi 3 meter. Tadi di 40 kan ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 ya, 12 meter dari titik awal ya. Betul? Ya. Yuk. Mm-mm. Sumur Yoki pakai ini ya, alat bor Yoki ya. Iya, ntar deh. Oke. Selanjutnya pesantren Miftahus Saadah Cibaliung Pandeglang. Siapa nih? Cibaliung. Tapi dulu kita yang CSR NSK Cibaliung dapat aja ya. Alhamdulillah banget ya. Cuman Iya, emang itu yang juga padahal ngeri banget itu. padahal tapi yang keduanya gagal, Bro. Cuman Yang Sukatani ya. dapat berapa Bukan. gitu. Enggak. Cibaliung juga pondok pesantren. Gue juga bingung itu. Ini pesantrennya Khawatirnya dosa beda apaan ya. metode. Padahal lebih Beda bagus metode kali. hasilnya. Oh ya? Tapi beda Iya. metode kali. Hah? Beda Sama. metode kali. Gue ngukur juga waktu itu. Di situ. Ini dosa apaan sih? Sampai mikir gitu. Kadang-kadang gitu juga ya, ajaib juga ya. Ada salah apaan sampai nggak dikasih air. Akhirnya waktu itu kalau jelek kayak gitu dia tekor juga. Tekor. Wah, ini nggak ada di sini orangnya si Andre sama si Imam. Ya udah kita jelek inilah. Ya? Kita analisis sendiri dulu dah. Iya. Kalau dari geologinya ya, ini batuan tuff. Jadi si Honje Formation itu basalt andesit dan tuff kemungkinan sih masih bisa nampung air. Terus kalau peta hidrogeologinya itu langka sih dia. Nah, cuman hasilnya ini yang nggak bisa divalidasi nih range-nya. Wah, jelek banget. Ini dia pondok pesantren. Jelek banget. Cukup banyak sebenarnya lintasannya tuh. Lihat tuh ada sumur 1, ada sumur 2 dia lewatin. Ntar ngomong apa sih di situ ada sumur. Memiliki 2 sumur bor yang dimana kedalaman masing-masing berkisar 18 sampai 25 meter. Jadi lintasan 1 ini ada sumur bor, Wam. Ini ada sumur bor nih. Walaupun hasilnya begini. Nah, tapi sumur bornya itu cuma sampai 25 meter. Nih, masih daerah yang sangat merah gitu loh. Gue tuh jadi khawatir kalau ada sumur bor dan mungkin dia waktu pas musim hujan ada air, hasilnya begini itu validasi hasilnya ini yang nggak bisa kita pegang gitu loh, bener nggak gitu. Karena range-nya begini 0,00 sampai 0,0.
Enggak, itu kan tinggal dikali. Di range kan boleh sih. Iya. Itu Ya, kira-kira Sebelumnya, Bang. berarti jelek juga sih. 3 sampai 14 kan. Iya, jelek juga sih. Sama lokasi Cibaliung sebelumnya yang di SCC dekat nggak? Ada ya? Cigaliung sebelumnya ada ya? Ya itu yang kita NSK itu. Oh, ada juga yang gagal ngebor tuh yang sampai 100 meter. Iya, setahu saya dulu ada Cibaliung juga yang di ACC gitu. Yang Hidayatul Quran Cibaliung. Lu ngakses Google Drive nggak? Enggak ya? Ini aja. Apa Hidayatul Quran ya? Iya. Nih. Itu mah bukti. Salah. Ini bukan sih? Tulisannya usulan kan yang kurang banget. Ini dia nih. Iya, Ini gagal atau berhasil nih? gagal. Oh, ini langka juga nih. Daerahnya langka. Ini kacau sih emang butuhnya. Ini malah kelihatan sebenarnya seperti ada aquifer nih. Dulu ngebor di mana akhirnya ya? Ini di sini. Di sini ya? Iya. Sampai ke sini. Sampai ke sini malah. Iya, 90. Cakep kan ya? Iya, mendingan gitu dibanding yang NSK. Yang lokasi NSK kan kurang bagus. Yang pertama tuh. Oh, ini hasilnya lebih bagus dari yang Cibaliung yang barusan tuh. Ini masih lebih baik nih daripada yang tadi. Nih lihatnya. Ini daripada yang ini. Kecuali kalau kita mau nyoba yang di lintasan 1 60 meter. Tapi atasnya itu kering bro. Kurang bagus Kering. sih. Iya, Kering, maksud jadi gua. nggak ada tanda hujannya dia nggak ada tampungan dari air hujan dia. Dan itu mulainya dari 50-an ya, terus ke 70. Iya, jadi kalau mau diinterpretasi itu daerah shallow-nya ini mungkin dia basalt atau andesit yang belum ada rekahannya. Jadi dia padat gitu aja. Terus di bawahnya mungkin dia endapan sebelumnya itu lebih ketuff, yang lebih loose, dia lebih punya porosity. Jadi mungkin ada air di situ. Cuman jumlahnya kita nggak bisa jamin itu bisa nggak tekor. Iya. Kalau dari range-nya sih nggak bagus sih. Terlalu mepet ya. Jadi itu gimana? ada yang skip aja ya. Lintasan berikutnya dalam banget ya. Dalam banget, iya. Kalau yang lintasan berikutnya tuh lumayan, mendingan. Kalau gua dengan range segitu tetap Enggak, gua nggak berani. sama aja. Range resistivity-nya nggak kontras itu, nggak jauh, ngeri. Jadi kita skip aja ya. Iya, nggak ada air ini lagi ya. Air galian. Kasian banget ya. Iya, buat bikin gali nggak bisa juga. Paling Gua nggak udah deg-degan gua kalau udah Pandeglang itu. Ini banget. Gambling banget. Daerah Tufan ya Bang.
Iya, daerah kalau daerah tuf-tuf semua nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang masih ada lavanya, basaltnya, dan yang benar-benar kering gitu. Jadi kita skip dulu ya. Oke. Ajis ada nggak ini Ajis? Ya, ini gua dulu deh. Nanti Ya, Ajis biar maksudnya pindah-pindahin nanti sendiri. ngabarin ke orang pesantren, kita nggak bisa, biar nggak ngegantung. Nanti dikasih tahu ke Ajis. Kasian banget ya. Iya sih, saya nggak dibantu. Terus gimana mau dibantu? Ya, duit. Ngeri loh. Iya, nggak Kita bisa kan lah. waktu itu uang donatur juga gitu. Kalau Iya. sembarang dari gagal kan nggak, kasihan. Ya, kalau nggak bisa dibor, ngapain dibor? Hmm. Oke, selanjutnya Kampung Sirah Situ, Bandung Barat. Siapa nih? Rizky. Iya Kang. Ya, ini gimana nih kondisi sosialnya dulu nih Kampung Sirah Situ, Bandung Barat nih? Kalau Kampung Siras itu buat warga sih Kang. Terus dia seberapa Nah kemarin itu, membutuhkan, penanggung jawabnya siapa? kemarin itu kita mengukurnya di tanah warga, di tanah pengusulnya gitu, 3 lintasannya. Oh, itu pengusulnya punya tanah segede gitu tuh, A, B, C itu. Iya, buat tanah beliau semua itu. Gede banget itu. Biasanya segitu tanah yang pengusul segitu, berarti pengusulnya orang kaya sendiri dong. Oh, kayak tanah apa? Tanah warisan gitu sih Kang. Biasa segini. Tanah pengusul segini. Gede banget tanah dia. Gede desa Jadi sendiri. kebunnya yang nggak keurus gitu Kang. Oh ya, oke. Heeh. Terus gimana? Jadi maksudnya penerima manfaatnya itu seberapa besar? Ada masjidnya tuh gimana gitu? Bentar ya. Yuk. Bentar. Kalau dari analisis geologinya ini, di sini nih batu gamping nih, reef limestone. Kamu nemu banyak batu gamping nggak di situ di permukaan? Nggak ada, kita nggak ngelihat singkapan sih Kang. Oh gitu ya. Nggak. Terus kalau dari hidrogeologinya, dia bukan langka, dia masih produktif. Kemungkinan aquifer ini mengandalkan rongga-rongga atau sungai bawah tanah si reef limestone itu. Terus ada sumur galian masyarakat 5-6 meter. Nah itu dilewatin nggak di lintasan? Yang lintasan 1 Kang. Bang. Lintasan 1 ini? Iya. Lintasan 1 ini ada sumur galian 5-6 meter. Air ada, kering saat kemarau. Berarti bisa nyimpen air itu, gampingnya itu. Terus dia bilang ada mata air berjarak 400 meter dari lokasi itu. Sempat dicek juga tuh gimana? Gimana Bang? Katanya ada mata air
400 meter dari lokasi itu. Ada, tapi lokasinya udah di bawah gitu, dekat sawah-sawah gitu, Bang. Ada kolam juga, jadi nggak bisa diinin airnya. Oke. Ini penerimanya 100 kakak. Terus nanti penanggung jawabnya ada masjid nggak sih? Oh, nggak ada masjid, Bang. Tapi waktu Nggak itu ada kan ya? kita juga ngobrol sama tetua kampungnya gitu, Bang. Jadi Ya, ada kasus gimana? juga di sana, kepala desanya itu ya bisa dibilang ya gitulah, Bang, nggak nyalurin dana ke ininya. Sebenarnya ada bantuan dari desa sama ini kata bapaknya, tapi nggak nyampe ke warganya gitu. Padahal warganya ya kalau musim kemarau pada ya kering di situ, Kang. Bantuannya Jadi itu bantuan berupa dana untuk dibelikan air atau gimana harusnya? dana untuk dibikinin sumur bor gitu, Bang. Tapi nggak nyampe, cuma sama kepala desanya Oh, cuma nggak nyampe. dibikinin di ini di dekat kampung kepala desanya doang gitu. Oke, terus pengusulnya ini kepala desa itu bukan? Bukan, Bukan. Terus tanahnya ini tanah pengusulnya kan, bukan tanah kepala desa kan? bukan tanah pengusul. Insya Allah kalau buat Nah, lahan nggak terus masalah. terus berarti dari si pengusul ini dia sudah bersedia untuk dipakai untuk warga 100 kakak ini nggak? Sudah bersedia, Bang. Bukan buat pribadi. Bukan buat pribadi. Soalnya kalau buat yang di lintasan Ya, 2 sama 3 tuh kan kita bikinnya nggak cross, Bang. Itu di lahan beliau yang jauh lokasinya dari rumah. Jadi kalau kalau bisa katanya kalau emang ada rezeki buat dibor yang di sana aja, Bang, yang di kebunnya itu. Jadi lebih ke cover warga-warga sekitarnya gitu. Nah, ini lintasan 1, ya oke. ya lintasan 2, lintasan 3 itu posisinya juga di yang tingginya. Bagus juga sih. Bagus menurutku mah. Tapi Ini yang sumur kayak gini nih, gali ini bentuknya mah. kayak gini nih. Ini yang kayak gini bentuknya. Ini kita berhasil loh di ini. Di Gunung Kidul. Sama-sama reef limestone, sama-sama batu gamping, model begini nih. Ini berarti dia ada rongga air, terus dia ada kayak air terjun ke bawahnya gitu. Dia nampung air terus ke bawah itu. Jadi kalau kita bisa cover semua itu, airnya gede. Nggak bisa pakai sumur gali, bro. Ntar rontok dia. Apanya? Batuan Runtuh limestone. nanti takutnya kalau sumur gali. Ini kan mengandalkan rongga nih. Nggak bisa, jangan pakai sumur gali. Nanti dia nggak bisa sustain. Kan pakai itu hong. Dan nggak bisa dalam. Kan ini kan sama kayak yang di Gunung Kidul. Kalau memang iya, ini rencananya sampai 50 meter. Persis ini. Iya sih, bagus juga sih. Ini juga bisa. Ini kan cuma 6,2 nih. Ini Bagusan yang ketiga malah kayaknya. Kalau sumur gali ya, itu cuma 10 meter itu. Airnya banyak itu. Lintasan 3. Lintasan 3. Nih, lihat nih. Aquifernya itu tuh stabil. Ada aquifer di kedalaman 40 nih. Jadi rongga kosongnya itu dari 0 sampai 40 tuh ada semua di 3 lintasan ini. Kayaknya cukup besar nih aquifernya. Nah, Warga situ dapat airnya dari mana? Dari ini sumur dia gali semua, Kang. sumur gali 5 sampai 6 meter. Jadi di daerah-daerah ini
dia gali 5 sampai 6 meter itu udah bisa nampung air permukaan, air hujan, batu gampingnya. Cuman nggak cukup untuk sampai kemarau karena dia nggak sampai di rongga sungai bawah tanahnya. Terus ada juga mata air 400 meter dari situ tuh berarti di daerah yang lebih rendah itu keluar itu airnya itu dari batu gamping itu di lereng, harusnya di lereng ya. Udah deh, tinggal kita tentuin aja mau yang mana. Lintasan 2 bagus, lintasan 3 juga bagus, cuman sumur bor aja. Ini butuh kan berarti? Kalau butuh ya udah. Butuh kan, soalnya ya gitu banget kan kemarin Bandung Barat ya juga gimana sih? Iya sih, Bandung Barat Iya. lumayan daerah-daerah. Terus nanti kalau dibantu di B, itu terus torennya di situ mau kemanain tuh air? Ya didorong bro. Sama kayak Sukabumi yang Cisolok itu. Jadi Dorong kemana nih? dorong ke warga. Sono. Sini. Iya. Ntar bikin keran di sini, satu aja keran. Jadi ada 2 toren. Oh gitu. Terus habis itu toren yang kedua di deket sini. Iya, gitulah. Terus ntar dikasih keran, ntar dia ngambil aja gitu untuk sementara. Nanti kalau dia mau pipanisasi sendiri ke rumah-rumah ya silahkan gitu ya. Iya. Oke. Yaudah berarti kita agree di Kalau sumur gali lintasan sih 2 kali enak lintasan banget 3. tuh lintasan 3. Kalau sumur gali ya. Jangan deh, sumur bor aja deh. Banyak itu airnya. 15 meter udah nggak kering kayaknya. Sumur bor aja 40 meter nih, aquifernya nih melampar nih 40 meter biar dia dapat airnya banyak lah. Siap. Di lintasan 3 aja ya, 40 meter ya. Sini ya. Berarti ini kan di sini nih 10. Ini gesernya berapa meter? Kecil dong. 3 ya? Itu yang C ya. Ini yang lintasan berapa sih? 3 ya. 3 meter. Berarti ya 3 meter dari titik awal ya. 3 sampai 4 meter dari titik awal. Iya, Bang. Oke. Enggak nih kan ya? Ya. Ini Pangandaran siapa nih Pangandaran?
Ashifa. Ini saya, Oke, sok. Pangandaran masuknya mana ya? Masuk mana apanya? Cilacap. Iya, apa sih kabupatennya? Kabupaten Pangandaran lah, tempat Bu Susi. Oh iya, Pangandaran. Gimana nih, Rahmat, sok-sok. Sosialnya gimana? untuk pesantren Oh, ini pindah. ini dia pesantren baru Bang. Jadi dia Pondok Pesantren Ashifa ini dia merupakan yayasan, ada panti asuhan dan juga lembaga pendidikan formal. Ada sanawiyah, kemudian madrasah aliyah tingkat SMA gitu, SMP SMA. Kemudian untuk sumber air yang mereka gunakan itu jaraknya sekitar 1,5 kilo, dia ke dalam hutan gitu. Ngambil airnya tapi dialirkan dari hutan itu ke tempat pesantren itu pakai selang kecil. Jadi ada selang yang mereka tuh pernah dapat bantuan selang kecil untuk dialirkan ke arah pesantren. Tapi persediaan airnya itu masih menggunakan air gunung yang dialirkan, dan itu nggak pas sampai di pesantren ditampung di kolam kecil, kemudian digunakan berulang-ulang kali sama anak-anak didik di sana gitu. Airnya udah nggak bersih ya. Kemudian di sini Berarti ada sumur pengguna di gali sekolah itu juga. banyak ya? Banyak. Ada 360-an. Ada santriwati, santri pria, santri wanita gitu. Debitnya gede nggak tuh? Gitu. Debit sumur dari gunung, air dari gunungnya. Iya. Kecil Bang, kecil. Jadi Ini sumur yang kalau 4 sampai 8 meter itu kan ya? itu sumur gali itu. Sumur galinya ini ada airnya kalau nggak kemarau. Kecil sih Bang. Jadi pas kita ke sana itu Kecil. kita pokoknya untuk air dangkalnya itu kotor, dan kan di sana ada kolam-kolam penampungan untuk ini juga ya, apa namanya, kolam ikan gitu, cuman udah nggak bersih. Sementara kalau bukan bak sih, kolam penampungan air gunung itu yang tadi saya bilang, Ya. tampung dan udah nggak bersih. Nah, yang sumber air 1,5 km itu ke arah mana ya? Ke arah gunung Bang, ke arah bukit. Bukitnya ada di barat apa di timur, tau nggak? Kalau Karena arah, di sebelah barat. ntar kalau lihat dari Kalau ini di sih, baratnya itu ada bentar. ini kamu bisa ke lihat arah kan? ini, ke arah utara sama timur, apa sih itu namanya? Tenggara. Kalau timur itu ada di sebelah kanan, kalau barat itu ada di sebelah kirimu. Iya, Tergantung ngadepnya mana. utara sama ini Bang, utara sama timur, di tengah-tengahnya. Arah bukitnya di sana. Oh, Kalau kita lihat dari timur peta laut berarti itu. ya, laut. Northeast ya. Oke, karena kalau yang di westnya, yang di baratnya itu dia ada sesar di situ. Harusnya kalau ada sesar tuh
biasanya udah terstruktur, air udah hilang aja di situ gitu loh. Kayak yang di Lombok dulu. Ya, jadi kalau di Berarti ini lebih ke utara, ya lebih ke utara, utara cocok. sumur laut. Oke. Ini air pondok pesantrennya Kobakan Kalau dari doang ya? Ntar kita lihat ya. Anjir, kacau banget. Ini apa nih? Ini ada air isi ulang nih. Oh iya, itu filter. Filter itu, Bang. Bukan Buat air minum. sifat. Jadi mereka punya air sumur dangkalnya itu kan nggak bersih, jadi difilter di sana, dimasukin ke sana, difilter untuk dipakai santrinya untuk minum gitu. Nah itu kalau Ini yang penampungan, dipakai sama dia balong ini. ya balong penampungan air yang diambil dari gunung itu ada selangnya kelihatan, yang dialirkan dari 1,5 kilo tadi itu. Itu mata air biasa aja ya. Yang Dari dari gunung ya. maksudnya muncul di tanah gitu ya. Laut biasa. Oke. Terus ditampung di kolam kecil tadi, yang nggak layak lah kalau dipakai bareng-bareng gitu. Itu mandi, Mandi. air buangnya ke situ juga. Tapi kalau untuk air yang Kalau analisis geologinya apa? Iya, air gali tadi itu lebih filter untuk Gimana lanjut? dimasukin ke galon. Yang tadi Bang, yang di foto tadi. Air gali yang 8 meter ya, dari sumur yang 8 meter ya. Nah, dari 3 lintasan ini ada yang dilewatin itu nggak? Sumur gali itu nggak? Lintasan mana sih yang pendek itu namanya? Yang B, lintasan B ngelewatin sumur galinya satu itu. Ini kan 8 meter. Yang B ya. 2. Ini. Iya, jadi Kayaknya nggak ada sumur. sumurnya di ujung lintasan 2 itu kalau nggak salah. Oke, berarti bagus tuh buat kalibrasi, berarti bagus. Jadi dengan range kontras 0 sampai 5 di daerah shallow, segitu aja sudah ada air. Kalau kita kembali ke data, ini pertama nih dari batuan penyusunnya sendiri, sepertinya nih aquifer yang bisa nampung air memang, karena alluvium, tanah, pasir, lempung, kerikil bisa. Terus data yang tadi disebut di lintasan 2 ada sumur gali, padahal kurang bagus seperti ini, berarti lintasan 1 dan lintasan 3 bisa nunjukin aquifer yang jauh lebih bagus dibandingkan yang lintasan 2. Iya, benar. Jadi ada 2 aquifer, yaitu aquifer dangkal yang 0 sampai 20 meter, ini udah diserap sama sumur gali, ada juga aquifer dalamnya dia dari 40 meter sampai 120 meter. Itu dia existing ada di lintasan 1, 2, 3. Jadi kita bisa ambil dari 2 aquifer itu, yang dangkal dan yang dalam. Iya, bagusan Gitu, lintasan bro. 3, bro. 3 aja ya, kita ambil ya. 3 kedalaman 40 Kayaknya sampai membutuhkan 100. Banget, ya, Bang. kita bor sampai 80 aja, nggak apa-apa. Jadi ntar dapat 2 aquifer. Ini penerimanya banyak kan ya? Banyak. 360 jiwa. Nah, kan lintasan 3 nih. Lintasan 3 itu spasi 5 meter.
Ini video lagi mandi lagi ininya ada nggak nih? Video di kamar mandi menggunakan air. Yang di balong tadi nggak ada bang, nggak ada om, nggak aku videoin. Wudhu kayak apa kayak? Jangan mandi. Nggak waktu itu nggak. 12,5 meter. Gue kadang agak ini Ini juga bener sih per ya. 5 meter kan ya? Iya bang. Jadi lintasan 1 sama lintasan 3 sejajar 50 meter 50 meter. Oke, berarti ini 5 sekitar 12 meter dari titik awal. 80 meter. Oke. Tadi Soam lu mau ngomong apa tadi? Iya, kalau bisa ada video lagi pakai air, jangan mandi ya. Wudhu atau apa gitu. Yang di daerah sini gitu. Iya. Nanti buat kedepannya aja. Iya. Nanti coba bisa minta ke ini sih, kontak pengusulnya lagi. Kalau WA. Oh iya, bisa. Iya, buat campaign ngasih tahu lah. Ya, Di foto mereka lagi mandi. Kontak pengusul. iya sih. Di foto mereka lagi mandi tuh. Iya kan ini air nggak ngalir ya sebenarnya. Nggak ngalir. Nggak ngalir tuh. Kalau dia mandi di situ, dia balik lagi airnya toh. Iya. Ini harusnya awalnya dia pasti bening dari sumber mata air itu. Boleh jadi. Dipakai berulang kali ya, butek lah. Berarti sebenarnya kalau kita bisa ngasih sumur bor, terus dia disambungin ke filter ini, itu akan lebih bagus banget dong ya. Iya. Jadi instead of yang sumur galinya yang difilter pakai ini, mendingan sumur bor kita yang difilter pakai itu. Itu sumur galinya kedalaman berapa tuh? Sumur gali mereka yang 8 meter itu kalau musim kemarau udah nggak mencukupi untuk 400 jiwa itu. Iya, biasa. Iya, 8 meter doang, Wam. Terus kalau musim kemarau? Berarti sebenarnya kan instalasi airnya sudah ada. Filter udah. Kalau musim kemarau gimana? Pakai balong ini kan? Ya balongnya juga kering bang kalau musim kemarau. Iya, mereka kemana libur? Oh gitu ya. Kan pas kemarin pas lagi musim hujan kita kan. Musim kemarau pulang gitu santrinya. Mereka ini banyak tayamum mereka. Tayamum mandi sekali 2 hari, sekali 3 hari gitu. Wangi. Parah juga ya. Mandinya. Kasihan lah. Ya udahlah, kita Kawan bantu. DPL ya kalau di sini tuh. Sama kayak yang Cibaliung juga tuh. Ini masih Berarti satu di-connect ini aja kan ya langsung. satu jurusan ya. Banten apa pantai selatan bukan sih? Beda ya? Udah jauh bang. Beda. Ini tuh lebih ke arah ini loh, Tasik. Jadi Tasik ke sana lagi. Ciamis. Ciamis baru Pangandaran. Ke selatan terus. Kalau Pandeglang Banten kan agak membarat. Kalau ini nggak ada membarat sama sekali, selatan terus. Iya. Dari Bandung itu. Nah, cuman ini agak jauh nih, Wam. Kalau kita mau mobilisasi kita mahal nih kayaknya nih. Sama aja bro. Kita 2,5-an 3 Sama aja ya. Tapi emang enak sih. Ya yang Sarah ada berapa? Ntar di ini.
Ya ini dari Garut dekat kali. Jauh ya. Iya, masih tinggal lurus. Ya, belok Masih kanan, jauh, belok cuma kiri. ntar kita pas-pasin aja sama enggak, kita pasin sama yang ada di Tasik. Iya, Iya. Ada bandingin aja, sekalian ke Mas. Tasik. Terus kalau ada yang di Ciamis ya di Ciamis. Udah dari Ciamis mah tinggal deket. Pokoknya kalau dari Garut tuh 3 jam lagi lah. 3 jam. Masalahnya tuh ke Pangandaran itu nggak lempeng gitu loh. Jadi dia tuh naik dulu ke pegunungan, baru turun lagi. Oke. Tapi ya kalau Sip, untuk daerah terakhir ini tuh dia jalannya jalan gede sih, Bang. Nggak jalan kecil. Oke. Ini ya jalan rayanya ya. Nah, untuk jalan rayanya itu bukan jalan raya, itu masih komplek. Dia jalan rayanya di depan. Itu masuk ke dalam sekitar Mhm. masuk ke dalamnya sekitar 400 meter lah dari jalan utama yang jalan lintas jalan kabupaten lah gitu. Mhm. By the way itu tanahnya masih tanah sekolah kan, nggak sengketa kan? Enggak. Masih lahan mereka. Masih lahan pesantren. Oke. Sip. Sip, bagus. Approve ya. Oke. Ketok palu. Alhamdulillah. Nah, ini Villa Quran Al Hidayah Ciambar Sukabumi. Siapa nih? Ciambar. Saya doang. Ciambar. Saya sama Alim, Kang. Oke, sok-sok. Mangga, gimana? Keterjadiannya. Jadi Ciambar tuh intinya gini, Bang. Jadi ada orang punya villa, si pengusul itu. Nah, villanya itu pengen diwakafkan buat pesantren putri lah. Nah, cuman sekarang itu dia sumber airnya dari PAM. Pas dihitung-hitung buat 50 orang dirasa mahal, makanya dia ngusulin buat sebenarnya dia bukan ngusulin buat kesedekah air. Jadi dia nyari orang buat ngukur geolistrik biar dia bisa nyiapin dana buat ngebor di kedalaman berapa. Sebenarnya intinya itu. Pas dia lagi searching ketemulah sedekah air, dia masukin formulir sedekah air gitu, Bang. Jadi mereka secara dana Jadi sebenarnya siap. udah punya uang ya. Iya, cuman masalahnya dia perlu tahu aja kira-kira saya harus ngebor di sampai kedalaman berapa. Ini udah dikasih tahu belum ke orang? Ke orangnya apa? Hasilnya? Oh, belum. Oh, kasih tahu aja udah. Jangan, jadiin aja nih bor komersil kalau begini mah. Gokil lu. Kagak lah. Dananya udah ada dia. Dia cuma butuh survei. Ya udahlah, kita sediakan aja semuanya one package. Kita siapkan ngebornya. Survei dan sumur. Oke, ACC Pak 37 juta gitu. Iya. Kasih aja ke itu bornya Yofi. Jadi sebenarnya dia udah punya pump tuh, dia udah punya air pump segala. Benar. Kasih tahu Gimana? aja hasilnya. Jadi kita cuma Tolong bantu aja, kasih tahu hasil survei ya. Iya. Kita kasih rekomendasi bor Yoki lah. Atau gimana. Ya, alat bornya Yoki. Kasih rekomendasi. Nanggung amat ya kasih rekomendasi ya alat bornya SA lah. Gimana sih? Biar berkarir. Itu justru menambah kredibilitas yang baik buat SA. Jadi ternyata selain news survei itu dia juga bisa nyediain alat bor gitu. Walaupun kita nggak ngambil untung banyak-banyak. Kasih harga yang kompetitif aja, Bang. Nggak tega, bro. Tapi ya kan kita namanya menawarkan kan. Kalau mereka mau ya nggak apa-apa, kalau nggak ya stok gitu. Logis bro, logis. Dia juga akan ke tukang bor. Tukang bor itu cari untung nanti.
Iya. Jadi kalau nggak kita nggak usah cari untung, cuman kita nggak gratis gitu aja. Iya, Cut bisa cost. gitu lah. Kita minta operasional. Gitu. Paling nggak nutup operasional gaji ininya, gaji Jadi tukang krunya bor. aja. Mm-mm. Gitu ya. Berarti kita bahas hasilnya. Hasil pengukuran. Jadi hasil pengukurannya kita bahas dulu. Oke. Ini daerah vulkanik muda. Vulkanik muda itu biasanya dia bagus buat nampung air karena dia banyak tuh lapili. Fraksi halusnya vulkanik. Buktinya adalah dengan si hidrogeologinya itu daerah yang produktif meskipun dia vulkanik ya, karena dia vulkanik muda. Produktif dengan penyebaran yang luas. Terus di formasi yang sama 1,6 km ke arah tenggara itu ada sumur bor yang produktif. Nah, kalau dari survei geolistrik ini range-nya cukup bagus. Cuman yang ini kalau kemungkinan keberadaan aquifer itu ada di lintasan 1. Nah, kalau yang lintasan yang C atau lintasan 3 itu mengkhawatirkan itu valid atau enggak itu penghitungannya Itu kayaknya error ya, Bang. Bentuknya kayak Soalnya kan gitu. saya kebetulan pernah ngukur 2 kali di sebelah mobil gitu, Bang, ya, yang mengandung elektromagnetik gitulah. Hasilnya selalu sama kayak gitu, Bang, vertikal. Iya. Kalau udah Iya. setengah kayak gitu, kata orang Cinanya salah. Ada error gitu maksudnya. Iya, jadi kemungkinan pengukuran tidak valid ya di sini ya. Iya. Nah, hasilnya juga ya. Hasilnya sih nggak gitu bagus, cuman ininya bagus sih, range-nya tuh sampai 30 nih, 0 sampai 30. Jadi sebenarnya ini bisa representasi aquifernya sih. Ada gimana? Dia pernah ngebor juga, Bang, 50 meter kering. Di mana? Wah, bahaya di kalau gitu. lintasan Di mana? Di lintasan yang di mana? lintasan 1, Ada? Bang, yang ini ya? sebentar layarnya belum kelihatan, Bang. Iya, ini nih. Sorry. Iya. Ini nih ada sumur 50 meter tuh. Nah, itu kering. Jadi di A aksen kalau nggak salah ya. Wah, berarti bahaya juga ya. Justru kalau saya lihatnya ini, Bang, lintasan 1 itu yang confirm itu justru yang metode yang pakai sensor. Kan saya ngukur 2 kali itu di situ. Oke, kita lihat ya. Lintasan 1. Dalam, Bro. Ini yang mana nih? Nah, yang ini. Jadi yang ini 120 meter. Ini yang ya? satu ini yang satu lagi, Bang. Nah, yang ini. Kalau ini kan kebetulan di 50-nya emang bukan daerah yang rendah, confirm gitu. Tapi aquifernya kemungkinan dalam ini, Bang. 120, Bro. Mulainya. Nggak jadi ngebor kan. Jadi kasih data aja. Ya udah, kasih data aja kalau kayak gini. Kalau Ya, bisa sebenarnya ngebor mampu 200, sih alat kalau bisa ngebor 200 bis. Bor nih. Alat kita itu sanggup nih sampai 120 sanggup. Bukan, Bro, ini mulainya 120. Mulainya. Iya, kalau kita ngebor sampai 140 juga udah cukup kan, ada airnya kan? Sanggup kan alat kita? Enggak, nih baru mulai kelihatan tuh 120 ya.
110-an lah paling Iya, nggak. Iya, betul. 110. 110, Mm-mm. Jadi kita bisa ngebor sampai 140. Iya. Mungkin kasih aja datanya ya. Referensi Jadi tadi yang ke sana siapa tadi? Yang ke sana kan si Saya. Raka ya. Mm. Dikasih datanya, ini hasilnya Bu, diterangin boleh atau Pak, diterangin boleh. Terus kalau memang mau ngebor sendiri gitu, ya ada alat dari sedekah air kalau mau pakai bisa. Cuma ini akuifernya dalam 120 gitu. Rekomen 120 ya Bang berarti Jadi ya? kamu kalau ngasih tahu hasil sekalian dijelasin ke dia biar nggak ada PHP-an. 120 sekalian jelasin harga ini Bang. Kalau sedekah itu sekian harganya. Oh. Siapa tahu Gimana tuh, Am? buat referensi buat mereka kan. Ya, kalau Bilang lebih murah aja, makanya kita- dipakai pasti Bang. Kita nggak bisa bantu ngebor karena akuifernya dalam. Ngasih rekomendasi aja. Kalau mau ngebor ya lumayan 150 meter. Vokal juga sih. Maksudnya nggak bisa itu lebih ke dananya kan, Am? Iya, sama kalau udah 100 meter terus atasnya kering gini ya beresiko, Bro. Iya, makanya kita hanya ngasih tahu hasilnya gini, kemungkinan 120 meter baru ada air gitu. Tapi ini mau masukin message kalau dia nggak ada tukang bor di situ, kita itu juga ada gitu alatnya, gitu aja. Cuman dia ini sendiri, ambil resiko sendiri. Jadi kita tuh servis aja, services. Iya benar. Gitu. Boleh lah ya. Biar nanti kan rekan ntar ditanya tuh pasti berapa sama gitu. dia. Nanti pasti ditanya, jadi berapa kalau ngebor pakai alatnya SA? Nah, itu takutnya si Raka kagak bisa jawab, gitu. Ya tinggal kasih nomor gua aja. Oke. Siap. Ini nomor pengeboran nomornya Bu. Mana? Iya, ntar kan kita bisa diskus sama Kang Dede itu tuh. Wam. Jadi kalau selama ini 40-60 meter dia berapa, tinggal dia coba calculate kalau 140 meter tuh perkiraannya berapa gitu kan. Oke. Ya udah gitu aja ya. Ini terakhir Bang ya? Iya terakhir. Ini Bang, langsung bisa ke Kapustino Cincau. Kebetulan yang saya survei bareng Villa Quran ini ada satu lagi Bang yang urgent banget. Udah dibahas belum ya kira-kira Bang? Tahu, ntar saya lihat. Namanya Kampung Cipayung. Bentar. Ini Raka. Oke. Beri data ya. Mana Batu Payung? Namanya apa? Sekolah Kampung Cipayung, Cianjur. Anjir. Cikalong Kulon. Bentar, saya cek dulu Bang. Ya. Udah habis tuh. Gua share ya. Habis. Oke. Ntar gua ini dulu stop share. Stop share. Udah belum? Udah. Deh. Ini udah dibahas belum ya? Belum kayaknya Bang. Kayaknya belum sih. Kecilin dikit, Bro. Ini kalau ini intinya ini Bang ada sekolah di Kampung Cipayung. Nah, dia itu belum punya sumber air sama MCK gitu. Jadi cuma gedung sekolah doang. Nah, kalau untuk sehari-hari biasanya siswa itu numpang ke warga untuk kebutuhan ke belakangnya. Nah, masalahnya warganya juga cuma pakai sumur gali, jadinya kering. Di mana sumur galinya? Di utara, perumahan warganya di utara.
Oh, nggak di lintasan. Nggak di lintasan di utara. Nah biasanya kalau emang udah ngepepet banget, warga nggak ada air, itu dia ke selatan itu ada sungai. Nah mereka manfaatin air sungai itu. Cuma kita nggak mampir ke sana waktu itu, Bang. Nah, kebetulan Ini juga sekolahnya buat dipakai. sekolahnya dipakai. Cuman pas kita datang lagi sekolah daring. Plus waktu kita mau numpang sholat juga di musola warga itu kering tuh, lagi kering, Bang. Sumur galinya. Hasilnya kok buat mengkhawatirkan gini ya? Iya, hasilnya jelek ya. Kalau buat informasi tambahan, Bang, jadi 200 meter lah sekitar dari situ tuh kan udah dibangun perumahan. Nah itu mereka itu udah ngebuat sumur bor sedalam 40 meter. Dan itu airnya lancar sampai sekarang. Oke. Berapa jaraknya? Sekitar 200-300 meter lah. Coba ke peta geologi sama hidrogeologinya dulu deh, Wam. Cek dulu kalau emang ada perumahan itu 40 meter dia ada air. Ini. Iya, bentar. Volcanic product. Ini sih bagus ya. Iya, produktif sih. Kan itu vulkanik quarter, ya produktif sedang, berarti 400 meter berarti masih within yang biru-biru itu. Kalau yang hijau itu pasti udah langka tuh. Nah, oke. Bawah. Ini kok C di sendirian atas, sendiri A ya? sama B bersimpangan. Ya, sendirian sekolahnya. Iya, kok aneh gitu, nggak ada apa-apanya, sekolahan sendiri di tengah-tengah hutan gitu. Iya. Jadi dia masuk ke kayak kebun-kebun gitulah. Habis itu ada lapangan warga, lapangan bola, dan sekolahnya di situ. Tapi kalau perumahannya di daerah Ini penggunanya utaranya. cuma sekolah itu sedikit dong. Jadi penerima manfaatnya sedikit dong ini. Sebentar. Ya sekitar 125 siswa dan 10 pengajar. Mungkin ke warga juga kali, Bang, kalau emang ternyata ntar sumbernya bagus. Kan warga kebetulan kering juga. Iya, kalau mau sih. Warganya yang mana? Warganya di mana nih warganya nih? Seputaran Di sebelah mana? Nggak ada utara. rumah sedikit pun itu. Di sebelah utara paling 100 meter lah. 100-200 meter. Oke, kalau kayak gitu jadi masuklah kalau ada warga juga. Balik lagi ke pengukuran. Ke bawah, Bang. Mana kok stop share? Ini bukan? Iya, benar itu. Oh iya tuh ada tuh. Tuh dia di utara ada warganya tuh. Iya. Oke. Nah perumahannya sekitar 200-300 meter northeast lah. Northeast. Coba ke utara lagi. Oh itu ya. Ya sekitar di situ, Bang. Oke. Ini beruntung banget ya ada ginian ya. Gue jadi bisa ngecek asik. Nah, namanya GIS, bro. Gue jadi ini tuh, wes. Mana bisa kalau nggak ada peta-peta gini gue. Nah, oke. Coba kembali ke ini. Kembali ke pengukuran tadi tuh. Ini yang mengkhawatirkan bukan peta geologi dan hidrogeologinya, mengkhawatirkan hasil pengukurannya ini. Belum bisa dipercaya. Kalau ada sumur 40 meter berarti kurang lebih kita bisa confirm yang ungu 0 sampai 40 meter ini
adalah akuifer dangkal. Ini A itu yang paling bawah ya, selatan ya? A itu Enggak, A ini yang bercrossing sama B. hanya di utara, A aksennya ke selatan, Bang. Ini bercrossing sama B ya? Mm-mm. Coba ke yang selanjutnya, Om. Pengukuran selanjutnya. Yuk, Ke bawah. mana lagi? Yang ini doang, Yang bro, B yang bagus. sama yang C. Jelek. Oh, jelek ya. Nah, makanya ini kan bagus nih, A ke aksen. Ini dia ada perpotongannya nggak sih? Ada A sama B itu berpotongan ya, Bang. A nih, Kayaknya enggak. A sama B nih. Kira-kira Di sekitar 20 meter lah. Oh, Ya enggak. 40 lah. tapi di B jelek semua. Kan lucu. Di A tadi dia sepanjang lintasan ada birunya. Dipotong sama B. B-nya nggak ada birunya. Coba. Tuh. Kan. Tapi beda ini sih. Beda skala. skala sih. Boleh jadi nih kalau diskalain ke sini Kayaknya kok dari nilai sama deh, Bang, nilainya. 0,2 1. Sekitar 0 di bawah 0,3 ya. 0,2. Di sini kali ya. Di situ. Situ betul. Ini kan. Ini metodenya sama atau beda sih? Sama. Paling enggak itu pas di 40 meter itu ada si akuifernya itu melampar dia. Ya kalau mau bantu di lintasan 1 aja. Ini di sini. Karena di peta regionalnya itu enggak berbahaya sih. Di situ. 60 meter. Ngebor. Itu berarti di berapa tuh sini? Gua note di Trello. Ini namanya apa sih daerahnya nih? Bentar. Santernya apa namanya tadi? Sekolah Kampung Cipayung. Cikalong Kulon. Kampung Cipayung. Oke. Baru Udah. Doyong. Oke. Doyong. Berarti approve ya. Di Sumur bor. Lintasan 1. 30. Dalaman. Salah. 3 kali 5. 10. Di mana? Di 30 ya? 15. Di angka 30 berarti, bukan? Iya. 35 lah. Satu intervalnya berapa tuh? 5 meter, Bang. 1, 2, 3, 15. Sekitar 15. 17 ya? 17,5, 17. 18. 17 sampai 18 meter dari titik awal. Berarti Kedalaman? ini 60. 60 ya. Oke. Sudah di note. Ada lagi nggak? Sip. Dari yang saya udah, Udah, bro. Oke. Ya.
Sip. Oke. Nah, kayaknya hari ini cukup Berarti dulu udah nih dibahas semua ya? yang kita bahas. Terima kasih sebelumnya. semuanya. Apanya? Ya, usulannya udah dibahas semua. Oh, ada yang belum. Tetap ada yang belum, cuman belum dianalisis. Nantilah lanjut lagi. Siap-siap. Oke. Hatur Kalau barang. nuhun. Ini buat Oke, thank you, Bang. Oke, sip. Terima kasih semua ya. Yuk, Thank you, Bang. assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah.